Malam, saya bercanda di TC20 dengan NIM 2044058. Malam ini saya menjelaskan tentang adalin. Pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya. Diperkenalkan pada tahun 1959, tak lama setelah perseptron Rosenberg oleh Bernard Withrow dan Ted Hooft, salah satu penemu microprocessor di Stanford. Withrow dan Hooft adalah insinyur listrik, namun Withrow pernah menghadiri lokakarya Dartmouth yang terkenal tentang kecerdasan buatan pada tahun 1956. Sebuah pengalaman yang membuatnya tertarik pada gagasan membangun sistem pembelajaran buatan mirip otak. Ketika Withrow pindah dari MIT ke Stanford, seorang rekannya mengemukakan ide adalin pada hari Jumat saat sesi pertama mereka bekerja sama. Pada saat itu, penerapan algoritma pada komputer mainframe masih lambat dan mahal, sehingga mereka memutuskan untuk membangun perangkat elektronik kecil yang mampu dilatih oleh algoritma adalin untuk belajar mengklasifikasikan pola input. Perbedaan utama antara perseptron dan adalin adalah bahwa perseptron bekerja dengan meminimalkan kesalahan kuadrat tata dari prediksi fungsi linear. Artinya prosedur pembelajaran didasarkan pada hasil fungsi linear dan bukan pada hasil fungsi ambang batas seperti pada perseptron. Dari perspektif ilmu kognitif, kontribusi utama adalin lebih bersifat metodologis daripada teoritis. Withrow dan Hooft tidak terlalu peduli dengan pemahaman organisasi dan fungsi pikiran manusia. Meskipun adalin pada awalnya diterapkan pada masalah seperti pengenalan suara dan pola, penerapan utama adalin adalah penyaringan adaptif dan pemrosesan sinyal adaptif teknologi seperti antena adaptif, peredam bising adaptif, pemerataan adaptif modem berkecepatan tinggi yang membuat WiFi berfungsi dengan baik, dikembangkan dengan menggunakan adalin. Secara otomatis, belajar dari keluaran fungsi linear memungkinkan meminimalisasi fungsi biaya atau kerugian yang berkelanjutan. Secara sederhana, fungsi biaya adalah ukuran keseluruhan keburukan atau kebaikan dari prediksi jaringan. Fungsi biaya berkelanjutan memiliki keuntungan karena memiliki kalkulus. Perubahan ini membuka pintu untuk melatih algoritma yang lebih kompleks seperti perseptron multilayer nonlinear, regresi logistik, mesin vektor pendukung, dan lain-lain. Secara matematis, adalin dijelaskan oleh fungsi linear yang menghubungkan sinyal input, prosedur pembelajaran untuk menyesuaikan bobot koneksi, tergantung pada masalah yang akan didekati. Fungsi ambang batas seperti pada Mark-Hulot-Spitz dan perseptron dapat ditambahkan, namun fungsi tersebut bukan merupakan bagian dari prosedur pembelajaran. Oleh karena itu, adalin tidak perlu didefinisikan secara ketat.